Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan presentasi yang telah kami buat mengenai strategi pengembangan UMKM lokal melalui pembelajaran model bisnis Uniqlo. Di sini kami beranggotakan yang pertama Syahla Karisa Aurelia, kedua Mikael Davin Gunawan, yang ketiga Muhammad Fadil, yang keempat Giska Putri Zafira, dan yang terakhir Kahla Kalisya. Next. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang yang kami ambil. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, termasuk di sektor fashion yang saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan lingkungan eksternal, seperti kebijakan pemerintah terkait pelarangan impor pakaian bekas. UMKM fashion dituntut untuk mampu menjaga keunggulan kompetitif agar tetap bertahan dan berkembang, baik melalui penciptaan produk dan layanan yang lebih baik maupun melalui efisiensi biaya. Penguatan keunggulan tersebut dapat dicapai melalui kemampuan inovasi, pemanfaatan transformasi digital, serta kelincahan organisasi. Dalam industri clothing, banyak UMKM beroperasi dengan skala lokal, modal terbatas, dan struktur usaha sederhana, namun memiliki ciri khas desain serta fokus pada pasar komunitas tertentu, sehingga berkontribusi terhadap kreativitas dan pemasaran produk fashion lokal. Di sisi lain, Uniqlo merupakan perusahaan global di industri fashion yang berawal dari usaha kecil di Jepang pada tahun 1949 dan berkembang menjadi retail internasional dengan ribuan gerai di berbagai negara melalui konsep lifestyle yang menekankan kualitas, kenyamanan, dan juga keterjangkauan. Hubungan antara perusahaan besar seperti Uniqlo dan UMKM clothing lokal membuka peluang sinergi dalam industri fashion, khususnya melalui program kolaborasi yang dapat meningkatkan visibilitas merek, memperluas jangkauan pasar, serta memberikan pengalaman sistem retail modern bagi UMKM. Kolaborasi tersebut tidak hanya membantu UMKM meningkatkan daya saing di tengah dominasi merek global, tetapi juga memperkaya industri fashion dengan kreativitas dan identitas lokal sehingga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Next. Nah, kami juga membuat 5 rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang yang telah kami buat. Di sini yang pertama ada bagaimana karakteristik dan strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan Uniqlo dalam industri clothing. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi dan karakteristik UMKM clothing atau konveksi yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, apa saja persamaan dan perbedaan antara produk serta sistem bisnis Uniqlo dan juga UMKM clothing. Lalu yang keempat, pembelajaran apa saja dari model bisnis Uniqlo yang dapat diadopsi oleh UMKM clothing untuk meningkatkan daya saing. Lalu yang terakhir, strategi pengembangan apa yang dapat diterapkan UMKM clothing agar mampu naik kelas dan bersaing secara berkelanjutan. Next. Nah, di sini juga kami membuat 5 tujuan penelitian berdasarkan yang telah kami buat sebelumnya. Yang pertama, itu untuk mengetahui dan menganalisis strategi bisnis serta karakteristik produk Uniqlo sebagai perusahaan clothing global. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi kondisi, karakteristik, serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM clothing yang diteliti. Lalu yang ketiga, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara produk serta sistem bisnis Uniqlo dan juga UMKM clothing. Yang keempat, untuk mengkaji pembelajaran dari model bisnis Uniqlo yang relevan dan dapat diadaptasi oleh UMKM clothing. Lalu yang terakhir, untuk merumuskan strategi pengembangan UMKM clothing agar dapat meningkatkan kualitas, branding, dan juga daya saing usaha. Next. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Kami membuat tiga perbedaan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk akademis, sebagai bahan referensi dan pengayaan ilmu pengetahuan dalam bidang strategi dan kebijakan bisnis, khususnya terkait pengembangan UMKM melalui pembelajaran dari perusahaan besar. Dan yang kedua, manfaat praktis, yaitu untuk memberikan gambaran dan rekomendasi strategis bagi pelaku UMKM clothing dalam meningkatkan kualitas produk, sistem bisnis, serta daya saing usaha. Lalu yang terakhir yaitu manfaat bagi penulis, yaitu sebagai wadah menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan strategi bisnis pada perusahaan global dan relevansinya terhadap pengembangan UMKM lokal. Next. Nah, di sini ada sistematika penulisan
Di sini kami membagi makalahnya menjadi 5 bab, dengan yang bab pertama yaitu pendahuluan, di mana ini membahas mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Lalu bab kedua, tinjauan umum objek pembahasan. Di bab ini kami menguraikan profil perusahaan Uniqlo, profil UMKM yang diteliti, karakteristik produk Uniqlo dan UMKM, serta perbandingan skala bisnis di keduanya. Lalu bab ketiga, pembahasan. Pada bab ini kami membahas analisis produk Uniqlo, produk UMKM konveksi, persamaan dan perbedaan produk, serta hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang meliputi strategi bisnis, tantangan, dan juga peluang pengembangan. Lalu bab 4 yaitu strategi pengembangan UMKM, di mana pada bab ini kami membahas strategi pengembangan UMKM melalui standarisasi kualitas produk, penguatan branding, dan positioning efisiensi supply chain, pemasaran digital, serta pembelajaran dapat diadopsi dari Uniqlo. Lalu bab 5 penutup, ya seperti biasa pada penutup ini kami menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan UMKM clothing ke depannya. Next. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tinjauan umum objek penelitian yang terdiri dari 2 objek utama, yaitu perusahaan besar berskala global, Uniqlo, dan 1 UMKM konveksi yang beroperasi pada skala lokal. Pertama, Uniqlo merupakan merek retail fashion global asal Jepang yang berada di bawah naungan Fast Retailing Co. Limited. Uniqlo menerapkan model business to consumer atau B2C dengan langsung menjual produk kepada konsumen akhir. Konsep utama yang diusung oleh Uniqlo adalah casual wear for all, yaitu menyediakan pakaian casual yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa terikat usia, gender, maupun latar belakang sosial. Dalam operasionalnya, Uniqlo sangat menekankan kualitas global yang konsisten, inovasi teknologi bahan, serta efisiensi produk massal. Hal ini memungkinkan Uniqlo untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan standar kualitas yang relatif seragam di berbagai negara. Selanjutnya, objek penelitian kedua adalah UMKM konveksi yang beroperasi pada skala lokal. Berbeda dengan Uniqlo, UMKM ini menerapkan model bisnis to business atau B2B, di mana pelanggan utamanya adalah pelaku usaha atau institusi. Sistem produksi yang digunakan adalah open pre-order atau PO, sehingga proses produksi dilakukan berdasarkan pesanan yang masuk. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga ketepatan waktu produksi sekaligus meminimalkan risiko kelebihan stok. Fokus utama UMKM konveksi ini terletak pada konsistensi kualitas produk, perencanaan produksi yang terstruktur, serta komunikasi yang transparan dan profesional dengan pelanggan. Selain itu, UMKM ini juga memiliki visi jangka panjang untuk berkembang menjadi merek retail dengan memperkuat penjualan online dan aktivitas branding melalui media sosial. Dari sisi karakteristik produk, baik Uniqlo maupun UMKM konveksi sama-sama mengusung konsep produk basic yang menekankan pada kualitas dan keberlanjutan penggunaan. Uniqlo mengandalkan inovasi teknologi bahan serta penerapan standar kualitas global untuk menjaga konsistensi produknya di seluruh pasar. Sementara itu, UMKM konveksi lebih berfokus pada produk kemeja polos dengan standar kualitas yang ditentukan berdasarkan gramasi dan ketebalan kain. Proses pengendalian kualitas dilakukan secara bertahap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap finishing. Perbedaan utama keduanya terletak pada pendekatan produksi, di mana Uniqlo menggunakan sistem produksi massal berbasis teknologi, sedangkan UMKM mengedepankan fleksibilitas produksi dan penyesuaian terhadap permintaan pelanggan. Jika dilihat dari skala bisnis, perbedaan antara Uniqlo dan UMKM terlihat cukup signifikan. Uniqlo memiliki jangkauan pasar global dengan sistem manajemen stok dan produksi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional. Di sisi lain, UMKM konveksi masih beroperasi pada skala lokal dengan sistem produksi sesuai permintaan melalui pre-order. Dalam penanganan produk cacat, Uniqlo memiliki sistem rantai pasok yang terintegrasi, sedangkan UMKM lebih mengandalkan pendekatan personal, seperti perbaikan produk atau penyesuaian harga secara transparan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Uniqlo unggul dalam efisiensi dan teknologi, sementara UMKM memiliki keunggulan pada fleksibilitas serta kedekatan hubungan dengan pelanggan.
Pada bab 3 ini, pembahasan difokuskan pada analisis produk Uniqlo dan UMKM konveksi, perbandingan keduanya, serta hasil wawancara dengan pelaku UMKM sebagai objek penelitian. Yang pertama, dari sisi produk Uniqlo. Uniqlo merupakan perusahaan retail pakaian global asal Jepang yang dikenal dengan konsep basic wear yang berkualitas tinggi, fungsional, dan bersifat timeless. Strategi produk Uniqlo menitik beratkan pada kesederhanaan desain, konsistensi kualitas, serta inovasi bahan. Produk seperti kaos, kemeja, celana, hingga outwear dirancang agar dapat dilakukan dalam jangka panjang dan tidak terikat oleh tren musiman. Keunggulan utama Uniqlo terletak pada standarisasi kualitas global, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi berbasis teknologi, hingga quality control yang ketat. Dengan sistem produksi massal berskala besar, Uniqlo mampu menjaga konsistensi ukuran, warna, dan kenyamanan produk di berbagai negara, serta tetap menawarkan konsep value for money kepada konsumen. Selanjutnya, UMKM konveksi yang diteliti bergerak di bidang produksi pakaian. Dengan produk unggulan berupa kemeja polos, produk ini memiliki permintaan yang tinggi karena banyak digunakan untuk kebutuhan seragam, komunitas, dan keperluan bisnis. UMKM ini berfokus pada produk basic dengan kualitas yang stabil dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Dapat menjaga kualitas, UMKM ini menerapkan standar bahan berdasarkan gramasi dan ketebalan kain agar hasil produksi tetap konsisten antar batch. Selain itu, terdapat proses quality control yang mencakup pemeriksaan bahan baku, proses penjahitan, hingga tahap finishing seperti pengecekan ukuran, kerapihan jahitan, dan kebersihan produk. UMKM ini juga menerapkan sistem pre-order di mana produksi dilakukan berdasarkan jumlah pesanan pelanggan. Strategi ini dinilai efektif karena mampu menghindari kelebihan stok atau dead stock serta meminimkan resiko kerugian. Produk yang mengalami cacat atau reject tidak langsung dibuang, melainkan diperbaiki ulang atau dijual dengan harga khusus dengan tetap mengedepankan transparansi kepada pelanggan. Next. Berdasarkan analisis perbandingan, terdapat beberapa persamaan antara produk Uniqlo dan UMKM konveksi. Keduanya sama-sama mengusung konsep basic wear yang bersifat timeless, menekankan konsistensi kualitas sebagai nilai utama produk, serta menggunakan standar ukuran tertentu untuk memberikan rasa aman kepada pelanggan dalam melakukan pembelian ulang. Namun, terdapat perbedaan signifikan dari sisi skala dan sistem bisnis. Uniqlo beroperasi secara global dengan supply chain yang terintegrasi dan teknologi produksi modern, sedangkan UMKM masih beroperasi dalam skala lokal dengan sistem produksi yang lebih fleksibel dan berbasis pesanan. Nah, dari sisi branding, Uniqlo telah memiliki citra global yang kuat, sementara UMKM lebih mengandalkan hubungan personal dan kepercayaan pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, strategi bisnis utama yang diterapkan dalam menjaga konsistensi ke kualitas dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, UMKM mengedepankan komunikasi yang profesional, keterbukaan terhadap cacat produk, serta memberikan garansi penukaran apabila produk tidak sesuai standar. Selain itu, UMKM juga memberikan harga khusus bagi pelanggan tetap sebagai upaya menjaga loyalitas di tengah persaingan. Adapun tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterlambatan bahan baku dari supplier. Untuk mengantisipasi hal tersebut, UMKM menyiapkan supplier cadangan agar proses produksi tetap berjalan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemasaran digital karena penjualan masih didominasi secara offline dan berbasis relasi bisnis. Meskipun demikian, UMKM memiliki peluang pengembangan yang besar melalui perluasan penjualan secara online, penguatan branding di media sosial, serta peningkatan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia. Dengan dukungan permodalan dan sistem manajemen yang lebih baik, UMKM ini berpotensi untuk naik kelas dan bersaing dengan brand yang lebih besar. Next, selanjutnya. Di sini ada strategi pengembangan pada UMKM. Pengembangan pada UMKM dikembangkan dengan meningkatkan kualitas produk dan konsistensi produksi. Kemudian, berfokus pada produk basic, seperti kemeja polos, karena permintaannya yang tinggi.
Produksi dilakukan berulang dengan spesifikasi yang sama agar kualitas menjadi tetap stabil. Kemudian untuk standarisasi kualitas produk, itu ditetapkan sejak awal produksi berdasarkan jenis dan ketebalan kain. Quality control dilakukan mulai dari bahan baku, proses jahit, hingga finishing. Setiap produk dicek agar memiliki kualitas yang seragam dan layak dijual. Untuk branding dan positioning, branding dibangun melalui citra profesional dan komunikasi yang jujur dengan pelanggan. UMKM terbuka dalam menyampaikan kondisi produk kepada konsumen. Kemudian, positioning difokuskan sebagai konveksi dengan kualitas jahitan rapi dan juga bahan yang baik. Untuk supply chain dan efisiensi produksi, UMKM menerapkan sistem pre-order untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan. Produksi dilakukan sesuai kapasitas dan jadwal yang telah ditentukan. Dan alur produksi disusun jelas dari pemotongan hingga finishing. Boleh next. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan memaparkan salah 3 pilar utama untuk pengembangan UMKM ini ke depannya dari hasil yang kami teliti. Yang pertama yaitu ada pemasaran digital. Jadi saat ini UMKM konveksi ini masih sangat bergantung pada yang namanya penjualan offline dan relasi si B2B-nya. Yang dimana hal ini menjadi kekuatan tetapi juga sekaligus menjadi batasan. Karena tantangan utamanya adalah visibilitas yang terbatas. Oleh karena itu, transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan bagi pihak UMKM tetapi menjadi keharusan. Rencananya memang UMKM ini akan mengembangkan penjualan ke marketplace online. Tujuannya jelas, yaitu untuk memperluas jangkauan pasar, membangun citra merek yang lebih modern, dan membuka pintu menuju pasar retail langsung atau pasar B2C. Yang dimana ini merupakan salah satu langkah vital juga untuk bertransformasi dari konveksi yang tadinya hanya bergerak di belakang layar, tapi menjadi brand yang lebih dikenal oleh orang-orang ke depannya. Dan yang kedua ada pembelajaran dari Uniqlo. Prinsipnya itu adalah kesederhanaan yang powerful ya, yang dimana fokus pertama Uniqlo ini menguasai yang namanya basic wear. Nah, si UMKM ini juga telah memiliki produk andalan yaitu kemeja polos berkualitas. Kuncinya adalah tidak tergoda untuk berkembang terlalu cepat, tetapi memperdalam dan menyempurnakan apa yang sudah ada. Yang kedua yaitu konsistensi. Ini jadi mantra buat Uniqlo ya, yang dimana UMKM juga telah mulai melakukannya dengan size chart tetap dan kontrol kualitas bertahap. Prinsip ini harus dijaga agar konsumen mendapat pengalaman yang sama setiap kali mereka membeli produk ke UMKM ini. Inovasi bisa dilakukan tetapi tanpa mengorbankan konsistensi dasar si produknya. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu strategi implementatif. Jadi strategi implementatifnya adalah sinergi antara internal dan eksternal. Maksudnya seperti apa? Secara internal, UMKM ini perlu memperkuat yang namanya sistem manajemen dan kapasitas SDM, khususnya di bidang digital dan pemasaran. Lalu ada dukungan permodalan juga yang juga krusial untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi. Dan secara eksternal, strateginya adalah membangun branding yang kuat berdasarkan keunggulan yang sudah ada, misal kejujuran dan kualitas rapi. Kombinasi dari semua hal ini dengan pemanfaatan teknologi digital di awal tadi itu untuk menjual cerita agar lebih memiliki emotional touch kepada customer ke depannya. Secara keseluruhan, penelitian kami ini menyimpulkan bahwa kesenjangan dengan Uniqlo memang masih besar, tetapi bukan tidak bisa dijembatani. Jadi kunci keberhasilan untuk si UMKM ini adalah dengan secara cerdas mengadopsi disiplin operasional dan strategi branding yang sudah ada di Uniqlo, tetapi sambil tetap mempertahankan dan mengemas keunggulan personal serta fleksibilitas dari si brand lokal ini. Dengan formula ini, harapannya si UMKM ini bisa naik kelas dan bersaing nantinya secara berkelanjutan dengan peluang yang lebih nyata, gitu.
Nah, kurang lebih sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai UMKM clothing yang kami ambil, yaitu @work.co dan juga produk Uniqlo, di mana dua-duanya ini adalah produk clothing atau fashion juga yang sebenarnya sama-sama basic wear, di mana mereka berdua ini mengambil tema eh, desain yang basic wear dan tidak terlalu mencolok gitu. Mengapa kami ngambil keduanya? Karena menurut kami ini kurang lebihnya ada relasinya yang dapat kami ambil dan juga tinggal kami kembangkan ke depannya. Baik, sekian penjelasan dari kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.